Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-qudwatil hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kembali kita berjumpa di khas Mutual Inspiring Channel, saluran saling menginspirasi di antara kita bersama Kang Haji Amang Syafruddin. Hari ini bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, di mana saudara-saudara kita yang berada di Makkah Mukarramah khususnya, yaitu di sekitar Ka'bah Musyarrafah, mereka tengah bersiap-siap untuk berangkat ke Arafah. Sebuah peristiwa, tempat dan situasi yang sangat luar biasa dahsyat. Para ulama sampai pada tingkat mengingatkan, kalau saja di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar yang turun ke muka bumi ini adalah para malaikat, gelombang para malaikat, bagaimana dengan hari Arafah ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun ke langit dunia, bahkan ke dunia ini, menyimak langsung apa yang sedang terjadi di Arafah khususnya. Wajar kalau kemudian setelah Arafah yang mengumandangkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dengan talbiyah yang terus bergemuruh di antara mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya Allah Azza wa Jalla pun mengampuni mereka, kecuali beberapa gelintir di antara mereka yang mungkin masih menyimpan kemusyrikan alias tindakan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Semuanya mari kita doakan agar mereka menjadi hajjan mabrura, atau para haji yang mendapatkan hajjan mabrura, haji yang mabrur, yang tidak ada pahala sesudah itu semuanya melainkan surga Allah Azza wa Jal. Ditandai pada saat mereka pulang setelah menunaikan haji, mereka senantiasa hatinya bergantung dan tertambat kepada kehidupan ukhrawi, yaitu untuk mempersiapkan diri hidup atau kehidupan setelah kematian. Salah satu indikator daripada haji mabrur seperti itu. Dan yang kedua adalah semakin peduli dengan berbagai kehidupan, terutama kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, lebih-lebih kaum du'afa, mereka yang lebah. Itu juga di antara indikator mereka yang mendapatkan haji yang mabrur. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Ya Allah, jadikan mereka itu haji mabrur, kemudian sa'i yang mashkur, dan dosa yang terampuni, wa tijaratan lan tabur, serta perdagangan yang sama sekali tidak pernah rugi. Bagaimana tidak, mereka mengeluarkan jutaan rupiah, mungkin ada yang sampai pada tingkat puluhan bahkan ratusan juta rupiah mereka keluarkan, namun semuanya dijamin oleh Allah tidak akan sia-sia. Disyukur dari situlah saudara-saudara sekalian, syukur kita pada Allah Azza wa Jal. Untuk selanjutnya bersalawat dan salam semoga untuk tercurah untuk uswah hasanah kita tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara saudara-saudara kita sedang menikmati indahnya hidup di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan seluruh fasilitas yang disediakan Allah, hidangan-hidangan spiritual, zikrullah, fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak mungkin, terutama pada saat mereka mulai mau melakukan tawaf ifadah. Thumma afidhu min haitsu nas min haitsu afadallah. Mohonlah kalian ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sementara kita di sini begitu banyak fasilitas yang Allah berikan, disinilah kita akan merasakan Rahman dan Rahimnya Allah. Bagaimana risalah ini merupakan risalah yang merepresentasikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah Allah pilih kasih kecuali berdasarkan ketakwaan dan keimanan mereka. Sementara keimanan dan ketakwaan adalah sifatnya prestasi, kinerja yang bisa ditunaikan oleh siapapun berpeluang untuk menjadi orang beriman pada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, dan siapapun bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, di sinilah nilai keadilan Islam yang kerap kali dicurigai oleh sekelompok orang. Kalau ini adalah hanya milik muslim, ini hanyalah untuk kepentingan orang muslim, ya. Kalaupun kepentingan orang muslim, sekali lagi kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada kehidupan kemanusiaan. Kita lihat misalkan peristiwa di 9 Dzulhijjah ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Di samping hari Arafah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanggal 10-nya yang dikenal dengan Yaumun Nahr, hari di mana menyembelihnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan salah satu putra yang dicintainya, yang didambakannya, yang dirindukannya begitu lama, kemudian diperintahkan setelah dia mulai tumbuh dewasa untuk disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagai sebuah pengorbanan, begitu ketaatan Nabiullah Ibrahim menginspirasi kita. Dia berada pada ketajaman intelektual yang sangat kritis terhadap kondisi masyarakatnya. Hal-hal yang tidak rasional saat itu oleh dia ditentang. Dan bagaimanapun kalian bisa menyembah Tuhan yang tidak bisa apa-apa, bahkan dibuat oleh mereka sendiri. Sesuatu yang menggelitik pemikiran, intelektualitas yang tajam, rasionalitas yang luar biasa sekali lagi dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi ingat, pada saat manusia berhadapan dengan Tuhannya, dan Tuhannya yang maha tahu tentang dirinya, seluruh keputusan dan ketetapannya itu aksiomatik. Semua yang telah ditetapkan bahkan dibuat oleh Sang Pencipta, dialah yang paling tahu hasil ciptaannya. Begitu halnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ibrahim dan juga putranya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam dan juga Ishak. Dan ketika Allah meminta kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya, disitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mampu memposisikan siapa dirinya dan siapa Allah Azza wa Jal. Kalau dalam konteks kemanusiaan pada saat tidak rasional dan tidak masuk akal, bagaimana mungkin mereka mempertuhankan selain Allah Azza wa Jal? Nabi Allah Ibrahim mengkritik tajam, bahkan siap untuk mengorbankan dirinya. Sampai kita kenal dalam sejarah, beliau dibakar dan kemudian Allah selamatkan dari panasnya api, bahkan dari terjadinya pembakaran terhadap tubuhnya, yang akhirnya dia pun terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya utuh, sementara seluruh kayu bakar terbakar menjadi arang, tapi dia tidak. Disitulah lagi-lagi inspirasi yang begitu tajam harus bisa membedakan mana kekuasaan Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta, pencipta api itu sendiri menjadi panas, maka dia pula yang berhak untuk menjadikan api di sekitar Ibrahim itu tidak lagi panas, bahkan dingin, bahkan kemudian menyelamatkan Ibrahim alaihissalam, hamba-hamba Allah. Begitu halnya Nabi Allah Ibrahim, ketika dengan ketajaman berfikir beliau seorang yang sangat kritis terhadap kondisi sosialnya, namun ketika ini datang perintah dari Allah hanya lewat mimpi, penuh dengan keyakinan mimpi seorang nabi tidak pernah dimanipulasi oleh iblis maupun setan, itu murni merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Ibrahim pun menjalani dan mentaati apa yang Allah perintahkan lewat mimpinya itu, dan beliau tercinta kemudian pada akhirnya menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyampaikan, disinilah sekali lagi intelektualitas dengan spiritualitas. Spiritualitas itu sadar bahwa walaupun kelihatannya menyembelih, tetapi di situ ada sesuatu di balik itu semuanya. Dan terjadilah apa yang terjadi ketika beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan mimpinya kepada sang putra yang sangat dewasa waktu itu, putra yang tumbuh dan berkembang di bawah bimbingan ibundanya tercinta yaitu Hajar. Hajar yang sempat ditinggalkan bertahun-tahun lamanya untuk mendewasakan anak. Nabiullah Ibrahim membawa Hajar alaihissalam dari Palestina, kemudian dibawa ke sekarang Makkah Mukarramah, diungkapkan dalam Quran dengan bahasa biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, dititipkan kepada Allah di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, yaitu di rumahmu ya Allah, yang diharamkan untuk orang-orang yang di sekitarnya dalam konteks ibadah, kecuali hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, dititipkan di situ bertahun-tahun lamanya, tidak sebentar sampai dewasa.
yang akhirnya Nabi Allah Ibrahim kembali ke tempat itu karena dia bermimpi harus menyembelih sang putra. Dia pun datang ke tempat itu. Kemudian sampailah bertemu dengan sang putra bernama Ismail. Begitu halnya dengan Hajar alaihissalam yang kemudian disampaikanlah mimpinya dengan amat sangat luar biasa dewasa. Sang putra Nabiullah Ismail tumbuh berkembang dari seorang bunda yang tadi pada saat ditinggalkan, dia bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, ila aina anta dhahib ya Ibrahim? Mau pergi ke mana wahai engkau Ibrahim alaihissalam? Ya. Nabi Allah Ibrahim tidak barangkali tidak tega untuk menjawabnya. Namun Nabi Allah Ibrahim pada akhirnya pada saat sang istri bertanya ketiga kalinya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan ini wahai Ibrahim? Disitulah jawaban Ibrahim begitu luar biasa. Nilai spiritualitas yang tinggi dan inspirasi yang luar biasa buat kita dengan mengatakan na'am. Jawaban inspiratif muncul dari sang istri dengan mengatakan idzan la yudhi'ana atau kama qalat, atau seperti yang diungkapkan oleh beliau, kalau begitu Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan kami. Pada akhirnya sekali lagi Nabiullah Ismail alaihissalam pun tumbuh berkembang bersama ibu yang kemudian kita lihat dalam catatan sejarah dia harus mondar-mandir pada saat di awal-awal perjalanan, pada saat awal-awal dia ditinggalkan oleh sang suami, perbulan tidak ada, kemudian air pun sudah tidak dimiliki lagi, dia harus mondar-mandir dengan penuh keyakinan dan percaya Allah tidak akan menyia-nyiakan dan membiarkan dia. Disitulah sikap seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, anugerahi kami keimanan seperti yang Kau berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kepada Ismail alaihissalam, dan juga kepada sang istri yang dicintai bahkan tercinta yaitu Hajar alaihissalam, sehingga menjadi keluarga yang penuh dengan nilai inspiratif dalam kehidupannya, didasarkan kepada keimanan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya dalam sejarah kita tahu perjuangan seorang istri mencari air dari Sofa, sebuah bukit, ke bukit berikutnya Marwah yang kurang lebih sekitar 700 meter atau 500 meter. Pulang pergi 7 balik, tidak ditemukan. Sebuah perjuangan memang harus dilakukan, tetapi yang memutuskan apa yang bisa kita dapatkan dan terjadi tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti air bukannya ditenteng atau dibawa oleh sang ibunda yaitu Hajar, tetapi air pada akhirnya ditemukan di bawah telafak atau tempat bergeraknya kaki Nabiullah Ismail, begitu dalam salah satu riwayat, dan keluarlah air di situ tergenang. Kemudian sang ibunda mengatakan Zamzam, Zamzam, Zamzam sambil mengumpulkan air itu, maka digelarilah tempat atau sumur itu pada akhirnya sekarang adalah Zamzam. Berkumpullah air, dan berkumpullah air itu, saudara-saudara sekalian. Sejarah dan kisah-kisah yang inspiratif. Semua perjalanan itu pada akhirnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Salah satunya adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkurban tadi, menyampaikan perintah Allah untuk mengorbankan sang putra. Sang putra mengatakan, ya abati if'al, lihat bahasanya, ya abati, ayahandaku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang engkau telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kau akan jumpai aku insyaallah. Lihat, dia tidak menjamin kehebatan dirinya, tapi dia tetap mengandalkan, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Insyaallah, jika Allah mengizinkan, aku akan termasuk orang-orang yang bersabar, mampu mengendalikan dirinya, mampu mengintrospeksi dirinya, mampu mengontrol dirinya, dan kemampuan itu terbukti sampai dia sadar dan siap untuk disembelih oleh sang ayah. Tidak pernah diketahui sebelumnya apa rahasia di balik penyembelihan itu. Sejarah pun belum pernah terjadi. Belum pernah ada seorang ayah menyembelih putranya dalam rangka beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kali ini terjadi, dan akhirnya Nabi Allah melakukan hal itu karena dia yakin Allah tidak pernah membuat sebuah keputusan dan ketetapan asal dipastikan itu datang dari Allah sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Seluruh keputusan Allah, ketetapan Allah, perintah Allah, seluruhnya
Dengan paradigma itulah Nabi Allah Ibrahim pun kemudian berjalan bersama dengan putranya. Dan pada saat dia mau menyembelih putranya, sang putra mengingatkan kepada ayahanda agar pisaunya ditajamkan atau goloknya itu ditajamkan dengan ketajaman yang luar biasa agar tidak menyakiti dia sehingga mengurangi ketulusan dan keikhlasan atau keridhaan sang putra. Pada saat itu kemudian Nabi Allah pun melakukan hal yang serupa. Kemudian dia sudah tajamkan, namun ketika dicoba putranya dibaringkan sebagaimana kita sekarang membaringkan seekor sapi atau seekor kambing yang akan disembelih. Seperti itulah contohnya. Kemudian mulai digerakkan pisaunya atau digorokkan dalam bahasa kitanya barangkali. Ternyata tidak mempan dan memang Allah tidak menghendaki darah maupun daging Nabi Allah Ismail. Yang Allah inginkan dari Ibrahim adalah at-ta'ah, ketaatan, iltizam, komitmen dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Satu kata, ta'ah, ketaatan itulah yang menjadi tulang punggung dari seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan rukuk sujudnya yang akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun itu harus dilakukan sebagai bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukuk sujud bukan hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu adalah ketaatannya terhadap perintah Allah untuk ruku dan sujud. Sempat Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan," andai kata aku boleh memerintah kepada seseorang, "ayyasjuda li ahadin," untuk bersujud kepada orang lain, tentu aku akan perintahkan seorang istri bersujud pada suaminya. Di sini saya tegaskan sekali lagi, atau seperti itulah tingkat pemahaman yang saya miliki, bahwa sujud bukan hakikat ibadah, tetapi bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sujud berarti tidak patuh, tetapi sujud bukan karena kepatuhan pada Allah juga sia-sia. Keduanya dalam Islam antara hakikat dan simbol, antara hakikat dan bukti tentu menjadi satu kesatuan yang tidak pernah bisa dipisahkan. Sebagaimana Allah menciptakan kenyang dan makan, bagaimana mungkin kita bisa kenyang kalau tidak makan? Kalaupun ada ungkapan mengatakan saya sudah kenyang, ngapain saya makan lagi? Betul, tetapi dia bisa kenyang justru karena dia pernah makan. Itulah antara hakikat makan dengan hakikat kenyang, antara hakikat sehat dengan hakikat kita mengkonsumsi nutrisi, menjadi satu kesatuan yang tidak pernah bisa dipisahkan. Inspirasi begitu dalam di dalam kisah ini. Masih banyak pelajaran yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain salat yang ditetapkan secara mahdhah murni hanya pada Allah Azza wa Jalla, yang lain-lainnya lebih banyak terkait dengan masalah sejarah. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita atau kita yang pernah menunaikan haji atau umrah, itu semuanya menjalankan nafaktilas kepada sejarah yang pernah Allah Subhanahu wa taala catatkan untuk kita dari hambanya yang saleh bernama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Nabi Allah Ibrahim pun abadikan oleh Allah di dalam salawat pada saat kita tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Pengabadian ini jelas itu adalah sebuah penghormatan dari Allah Azza wa Jal, sekaligus merupakan bagian dari ibadah pada Allah Azza wa Jal. Rasulullah Muhammad SAW maupun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam seluruhnya sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jal masuk surga. Lagian kalau bahasa kita, kok kenapa kita harus salawat kepadanya? Apakah dia butuh salawat kita? Sekali lagi, salawat kita kepadanya adalah ibadah dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kita telah menyambungkan hubungan kita dengan sejarah, yaitu kita pada akhirnya insya-Allah termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sebagai umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti bersama para Nabi Allah termasuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Allah, inilah inspirasi yang begitu berharga di tanggal 9 Dzulhijjah. Enggak banyak, hanya sekadar mengingatkan diri ini dan kita semuanya untuk tidak melewatkan peristiwa. Salah satunya bagi siapapun yang kemudian punya kemampuan untuk bertadhiyah atau memotong, bahasa an-nahar,
sebagaimana dinas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah menganugerahkan kepadamu al-kautsar, kepadamu hai Muhammad. Al-Kautsar yang pertama adalah sebuah telaga kelak di sorga, titik kumpul kita nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, Al-Kautsar dengan makna yang lebih luas, terutama untuk di dunia ini, tidak terikat dengan telaga itu saja, tetapi telaga kehidupan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rahmatnya, yaitu risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu sendiri, kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya, bahkan seluruh fasilitas yang terus Allah sediakan untuk kita adalah Al-Kautsar, anugerah yang banyak. Sikapilah semuanya dengan syukur pada Allah melalui fasalli, salatlah, khususnya besok, terutama salat fardu, kemudian salat sunnah Idul Adha. Kalaupun di tengah COVID-19 dan pandemi ini kita tidak bisa menunaikannya langsung secara bersama-sama, mungkin kita bisa atur caranya, atau tidak ada masalah bagi satu wilayah yang memang tidak memungkinkan, pahala tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bersama-sama. Namun yang bisa dilakukan lainnya, takbir kepada Allah masih boleh dan terus dilakukan. Tentu saja itu merupakan hal yang tetap kita lakukan, termasuk menyembelih kurban dengan tetap menjaga jarak di antara kita. Kita bisa sembelih dimanapun, yang penting darah itu sudah kita niatkan karena Allah, dan saat tetesan darah pertama, saat itulah Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, sebagaimana Allah ampuni kita pada saat kita menunaikan saum pada tanggal 9 Dzulhijjah ini. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak lautan anugerah Allah untuk kita, begitu banyak inspirasi yang bisa kita serap dari kisah Ibrahim alaihissalam yang sekali lagi diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai satu tokoh yang luar biasa. Bahkan kualitas Ibrahim berikutnya oleh Allah dinyatakan dengan satu kata, yaitu Inna Ibrahim kana ummatan. Sungguh Ibrahim adalah ummah. Lihat, pengertian ummah di situ tentu adalah seorang qudwah, orang suri tauladan, seorang imam, tetapi diungkapkan oleh Allah dalam ayat itu dengan bahasa ummah. Tentu satu pemimpin biasanya kualitasnya seperti satu umat, karena dengan satu pemimpin, satu kata pemimpin, ruku misalkan, maka rukulah mereka semuanya, sebagaimana ada di dalam keimaman atau kepemimpinan saat kita sholat. Saat sang pemimpin sujud, maka seluruhnya sujud. Ibarat satu umat, satu orang ibarat satu umat. Itulah kualitas seorang pemimpin. Begitulah Ibrahim alaihissalam yang kemudian kita lihat Allah menyatakan, diinformasikan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim. Yang tadi saya sampaikan adalah ujian-ujian yang Allah telah berikan kepada Ibrahim. Dibakarnya Ibrahim oleh kaumnya, Allah selamatkan. Diperintahkannya Ibrahim untuk menyembelih putranya, kemudian Allah gantikan dengan 2 ekor kambing yang sangat sehat dan luar biasa yang kemudian disembelih. Itulah rahasia dari kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya ketika dia membawa seorang istrinya ke suatu lembah yang tidak bertuan, bahkan tidak ada tanaman sama sekali, maka Allah berikan fasilitas yang luar biasa. Begitulah catatan-catatan yang telah diberikan oleh Allah, ujian yang telah diberikan pada Ibrahim. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Kisah menyatakan, membuktikan baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW, fa'atammahunna, maka Nabi Allah Ibrahim melakukannya dengan tamam, dengan sempurna, dituntaskan semuanya. Itulah yang harus kita lakukan saat kita menunaikan ibadah atau tugas dari Allah Azza wa Jalla, perintah atau larangan, berusahalah untuk menyempurnakannya, tuntaskan semua ibadah itu. Maka proses dari hari ke hari, salat ke salat, saum ke saum, Jumaah ke Jumaah, Ramadan ke Ramadan adalah proses kita menyempurnakan dan menuntaskan perintah Allah Azza wa Jalla. Begitu halnya dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam berjamaah, dalam apapun, berusahalah dari hari ke hari kita menyempurnakan seluruh proses itu, walaupun sedikit demi sedikit. Yang tadinya dulu tidak pernah berkurban, hari ini berusaha menabung untuk berkurban. Itulah proses penyempurnaan kita dalam ibadah pada Allah. Dan apa yang kemudian Allah berikan pada Ibrahim?
Kemudian Allah mengatakan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin tammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguh aku jadikan engkau Ibrahim sebagai imam tadi, ummatan sebagai imam, sebagai pemimpin. Sampai hari ini kepemimpinan Nabi Allah Ibrahim tidak pernah terputus sama sekali. Kepemimpinan yang memberikan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat berbangsa yang cerdas, dan itu adalah salah satu di antara doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, jadikan untukku, berikan untukku ya Allah hukman, sebuah hukum, sebuah kepastian, sebuah keteladanan, suatu tindakan untuk menetapkan bagaimana yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Hukman, sebuah kepemimpinan, hakim. Namun barangkali tidak tercatat bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah seorang pemimpin dalam bentuk sebuah atau kedudukan sebagai kepala negara. Tapi kita tidak pernah meragukan dan kita tidak pernah melupakan bahwa Ibrahim alaihissalam adalah pemimpin dalam berbagai sisi kehidupan, sebagaimana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu belajar dari beliau tentang kepemimpinan itu sendiri, tentang imamah itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Allah, begitulah cara Allah mempersiapkan hambanya di muka bumi sekualitas Nabi Allah Ibrahim, yang kemudian inna fi Ibrahim uswatan, di dalam pribadi Ibrahim juga ada suri tauladan buat kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, tetaplah di Hush Channel, saluran inspirasi dan terus saling menginspirasi bersama dengan Kang Haji Amang Syafruddin. Semoga bermanfaat dan Allah menganugerahi tanggal 9 Dzulhijjah sebagai titik kesucian diri kita. Di tengah kita insya Allah menunaikan ibadah shaum, dan juga saudara-saudara kita sedang mempersiapkan dirinya ke Arafah, dan mereka akan mulai zuhur nanti menikmati suasana Arafah. Saat disitulah Allah Azza wa Jal turun ke muka bumi ini, yang kemudian Allah Azza wa Jal memberikan ampunannya kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah